Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diego Barok, saya dari Prodi Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait UTS tentang teori himpunan. Dosen pengampunya adalah Ibu. Bagaimana lanjutannya? Yuk, mari kita simak video ini. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Apa sih teori himpunan itu? Teori himpunan adalah kumpulan objek. Objek dalam sebuah himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen. Penulisan himpunan ada dua cara, yaitu yang pertama listing method, yang kedua adalah description method. Contoh dari listing method yaitu seperti ini. Ini adalah listing method. Yang kedua adalah description method atau notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, adapun notasi himpunan. Notasi himpunan, contoh A sama dengan buka kurung Kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung Kurawa. 1 merupakan elemen A dari ini. 2 merupakan elemen A. 1 merupakan elemen A, 2 merupakan elemen atau anggota himpunan A, 3 merupakan elemen atau anggota himpunan A, 4 juga termasuk, 5 juga termasuk, 6 juga termasuk anggota himpunan A. Kalau yang bukan anggota himpunan, yaitu menunjukkan tanda seperti ini. Dan keterangannya di sini pun bukan anggota himpunan. Ya. Siapa saja yang bukan anggota himpunan? Yaitu ada angka 7. Karena apa? Karena angka 7 tidak ada di dalam A ini. Di sini tidak ada. 8 juga bukan anggota himpunan, 9 juga bukan anggota elemen himpunan, 10 juga bukan, dan seterusnya. Adapun himpunan yang kosong. Himpunan yang tidak mengandung anggota dinamakan himpunan kosong, yang dilambangkan dengan seperti O yang dicoret atau kurung Kurawa. Contoh A sama dengan kurung Kurawa. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Dan adapun diagram Venn dan himpunan semesta, yaitu himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Disebut juga semesta pembicaraan. Contoh, semestanya adalah buah. A-nya adalah buah warna hijau. Dan A-nya adalah keterangannya di sini mangga, ada semangka, dan melon. Kita masukkan. Ini adalah diagram Venn-nya. Dan ini kotak ini dari sini sampai sini adalah semestanya. Contoh
kita memasukkan buah mangga, semangka, melon ini di dalam diagram pennya. Kita masukkan ini mangga. Dan semestanya adalah buah. Terserah mau buah apa aja. Bisa berupa angka juga bisa, hewan juga bisa, seperti itu. Next, adapun hubungan antara himpunan. Himpunan bagian, adapun himpunan saling lepas, disjoin, adapun himpunan saling berpotongan. Himpunan bagian. Definisi himpunan bagian, jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B. Jadi jika ada anggota himpunan A, berarti juga ada anggota himpunan B, seperti itu. Ditandai dengan A. Himpunan B. Himpunan A sama dengan jika dan hanya jika A merupakan himpunan B dan B merupakan himpunan A dari A. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A merupakan B tetapi A bukan merupakan B, maka A adalah proper subset dari himpunan B. A merupakan B. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, maka B merupakan A. Kenapa? Karena angka B ini termasuk bagian dari angka A. 1, 2, 3 itu termasuk di bagian ini, ada di A gitu ya. Kecuali kalau B ini tidak ada di A, maka tandanya beda. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Karena B merupakan bagian dari A, maka tandanya seperti ini. Next. Ada lagi himpunan saling lepas. Contoh himpunan saling lepas itu seperti ini. Mereka tidak menjadi satu, yaitu saling lepas diagram Venn-nya. Dan ini kotak ini adalah kotak keseluruhan ini adalah diagram semestanya. Di sini keterangannya, himpunan A tidak memiliki anggota yang sama dengan himpunan B. Berarti A dan B itu berbeda. Makanya saling melepas. Contoh, di angka A, di A itu tidak ada angka B, dan sebaliknya juga seperti itu. Di angka B tidak ada di angka A, maka saling lepas.
Itu. Adapun himpunan saling berpotongan. Contohnya adalah seperti ini. Bila X merupakan A, bila X merupakan himpunan A sama dengan X himpunan B, ada anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B. Contoh, kita mencontohkan di sini ya. Semestanya ini S, maaf kalau tulisannya jelek. S itu kurung kurawa. S itu angkanya contoh 1, 2, 3, tuh, maaf agak susah, 2, 3, 4, adapun di sini 5. Contoh seperti ini ya. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup kurung dulu. Maaf kalau agak jelek. Terus A-nya adalah, waduh kok gede ya. Buka kurung kurawa. A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ini mungkin semestanya adalah dan seterusnya karena tidak muat ya, sampai 5, 6, 7, 8, 9. Dan semestanya dan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, tutup kurung. Dan B-nya adalah B-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7, maaf 7, sampai 7 ya. Kita tutup kurung dulu, tutup kurung kurawa. Dan ini semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Dan B-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Maaf ralat, B-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini ada angka yang sama, 3, 4 sama A sama B. Kalau ada angka yang sama, kita tuliskan di sini 3 sama 4. Di A dan B itu ada angka yang sama, 3, 4, 3, 4 ya. Kalaupun selain 3, 4 ada angka yang sama, pasti tulisannya di tengah.
pertengahan sini. Dan A itu berarti sisa dari diambil 3, 4 ini. Berarti 1, 2. Ini sisanya. Berarti yang B itu sisanya 5, 6, 7. 5, 6, 7. Semestanya berapa? Kok nggak ada? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Semestanya, teman-teman, kita ngambil dari sisa yang sudah angka yang sudah dimasukkan ke diagram pen ini. Ini kan udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti semestanya sisa dari A dan B. Kan semestanya ini tadinya sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Dan B-nya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam diagram pen ini, A dan B ini sudah termasuk angka yang termasuk adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya merupakan angka dari semestanya. Semestanya berarti 8 dan 9. 8 dan 9 karena sisa dari semesta ini. Karena angka dari keseluruhan semesta ini sudah ada di diagram pen-nya. Contohnya seperti itu. Next. Adapun operasi dasar dalam himpunan. Operasi dasar himpunan gabungan union dilambangkan dengan ini namanya union ya. A union B X. Contohnya seperti ini. Adapun irisan intersection dilambangkan dengan seperti ini. Adapun komplement dilambangkan dengan C. Oke, selanjutnya. Ini contoh operasi dasar dalam himpunan. Seperti yang tadi. Ada yang saling berpotongan, ada yang saling berpisah, ada yang saling nyatu. Seperti tadi. Dan adapun operasi beda sama dengan A kurang B dan A N B C. Ini contoh A saling berpotongan juga, ini saling memisahkan. Dan ini contoh operasi dengan 3 atau lebih subset. Ini 2, subsetnya ini 2 juga, ini 3. Adapun seperti 3. Operasi penjumlahan A plus B dalam kurung A union B sama tutup kurung sama dengan diambil A irisan B. Maka hasilnya adalah buka kurung B kurang A tutup kurung union A union buka kurung A kurangi B sama dengan tutup kurung.
kok bisa ada pertanyaan, kok bisa AB union dan AB iris ini berbeda dengan yang bawah. Kenapa? Karena dia saling berpotongan. Jadi kalau union itu angkanya dibalik, contoh BA gitu. Tapi kalau irisan itu tetap angkanya. Lalu kita turunin, rubah. Ini kan bentuknya kayak gini. Kalau union itu ini dilambangkan dengan ini union. Dan ditukar B ke A. Dibalik, berarti buka kurung B min taruh di sini tengah-tengahnya. Terus min A tutup kurung. Dan kalau yang irisan itu tetap tidak berubah, cuma mungkin yang diganti ininya saja, minnya saja ditaruh di tengah A dan B ini. Ini adalah diagram V-nya yang saling berpotongan. Itu. Adapun aturan dan hukum operasi himpunan gabungan, irisan, dan komplementasi. Contohnya bisa dilihat di sini. Ada banyak sekali. Ada yang pertama hukum komutatif bagi gabungan. Yang kedua adalah hukum komutatif bagi irisan. Adapun hukum asosiatif, adapun hukum asosiatif gabungan dan irisan, adapun hukum distribusi gabungan, adapun hukum distribusi irisan. Kalian bisa lihat ya di sini, bisa dipahami satu persatu hukum-hukumnya. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Adapun hukum De Morgan, contohnya yang di nomor 12 dan 13 ini nih. Itu tentang pembahasan materi teori himpunan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. See you.